Cuman ada satu suku jin yang paling terkenal, nah itu suku jin Ifrit. Suku Ifrit. Pernah dengar itu? Jin Ifrit. Ini jin yang konon katanya paling pintar. Jadi nggak mungkin iblis sampai sesat meyakini Allah punya anak. Kok dia melihat kok bahwa Allah itu tidak punya anak. Dia melihat langsung kalau Allah itu tidak punya sekutu. Makanya wajarlah kalau keimanan iblis itu sampai bertahan 80.000 tahun. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahmatullah, di dalam sebuah hadis diriwayatkan pernah di hadapan para sahabat Rasulullah SAW membuat sebuah garis lurus di atas pasir, membuat sebuah garis. Setelah itu beliau membuat lagi banyak garis ke arah atas, ke bawah, ke mana-mana. Dugaan saya, sangat mungkin para sahabat waktu itu sempat bertanya-tanya, ini Rasul lagi ngapain? Barulah mereka mengerti ketika setelah itu Rasulullah membacakan firman Allah di Quran surat Al-An'am 153. Di mana Allah SWT menyatakan wa anna hadza sirati mustaqimah. Inilah kata Allah jalanku, jalan yang lurus. Nah itu garis lurus yang pertama beliau buat. Fattabi'uhu kata Allah, ikutilah jalan itu. Wa la tattabi'us subul. Jangan mengikuti jalan-jalan yang lain. Nah itu yang tadi yang banyak yang dibuat oleh Rasulullah ke atas ke bawah. Sebab ketika kalian menempuh jalan-jalan itu, maka kalian akan sesat. Artinya Allah ingin menyatakan hanya ada satu jalan yang Allah tetapkan kalau kita ingin selamat, bahagia dunia akhirat. Jalan itulah yang menurut Al-Quran atau diistilahkan Al-Quran dengan siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalan kehidupan manusia yang diridhoi oleh Allah SWT. Itu kehidupan manusia yang sesuai dengan Quran dan Sunnah Rasulullah, Quran dan hadis. Katanya di akhir hayat beliau, sebelum beliau meninggal, Rasulullah SAW dalam haji wada itu sempat menyatakan, taraktu fikum amraini in tamassaktum bihima lan tadillu min ba'di abada. Saya akan wariskan pada kalian dua pedoman. Jika kalian berpegang teguh pada kedua pedoman ini, kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Kedua pedoman itu adalah Al-Quran dan hadis. Bagi kita sebagai seorang mukmin, tentu kita yakin, aku yakin. Hanya Allah lah yang berhak menentukan siapa yang selamat, siapa yang tidak. Dialah yang menciptakan kita. Dia maha tahu tentang kita. Cuman pertanyaan mungkin yang selalu muncul dalam diri kita adalah, kenapa kok sulit untuk berada dalam siratal mustaqim? Saking sulitnya Allah mendidik kita minimal 17 kali dalam sehari semalam dalam sholat fardu kita dituntut untuk selalu berdoa ihdinas siratal mustaqim. Minimal 17 kali kita berdoa itu selain di sholat sunnah. Kenapa?
sampai terus menerus kita berdoa. Karena tidak mudah untuk berada di Siratal Mustaqim. Hanya sedikit sekali manusia yang bisa berada di sana. Kebanyakan manusia berada di luar garis itu. Karena itu hanya sedikit sekali manusia yang bakal masuk surga. Kebanyakan baik jin maupun manusia akan menjadi penghuni neraka jahanam. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Al-A'raf 179. Nah, malam ini kita akan mencoba menjawab kenapa gitu. Mudah-mudahan jawaban ini bisa memantapkan kita untuk bisa berada terus dalam Siratal Mustaqim. Kenapa sulit untuk kita berada dalam Siratal Mustaqim dalam kehidupan yang diridai oleh Allah? Ada dua faktor penyebabnya itu. Faktor pertama adalah faktor intern, faktor dari dalam diri kita sendiri. Di mana Allah menciptakan kita sejak kita dilahirkan oleh ibu kita. Di samping kita membawa fitrah iman dan Islam. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak lahir membawa fitrah. Yang dimaksud fitrah di dalam hadis ini fitrah iman dan Islam. Al-A'raf 172, Ar-Rum ayat 30. Jadi setiap bayi lahir dari rahim siapapun dia dilahirkan, dia lahir dalam keadaan muslim. Jadi kalau ada seorang ibu misalnya ateis melahirkan bayi, lalu bayinya ditinggal, lalu ibu pelihara, ibu tidak perlu melakukan proses pengislaman bayi itu. Dia lahir muslim. Jadi setiap bayi itu lahir dalam keadaan Islam. Di samping itu Allah membekali setiap diri kita itu dua kecenderungan. Ini bisa dibaca di Quran surat Asy-Syams ayat 7-10. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Pada diri setiap manusia sejak lahir itu sudah dibekali dengan dua kecenderungan. Kecenderungan fujur, ini kecenderungan yang negatif semua. Kecenderungan untuk kufur, kecenderungan untuk maksiat, kecenderungan untuk berbuat zalim, pokoknya yang negatif semua. Dan kecenderungan takwa. Nah ini sebaliknya, kecenderungan yang positif, kecenderungan untuk beriman, taat, beribadah, kecenderungan berbuat soleh, berbuat baik. Pada diri setiap manusia, sejak lahir sampai sakratul maut, dalam dirinya ada dua kecenderungan itu. Saya kira nggak usah repot-repot kita meneliti orang lain. Silahkan tanyakan pada diri kita sendiri. Adakah kecenderungan pada diri kita untuk kafir? Adakah kecenderungan diri kita untuk berbuat maksiat? Tolong dijawab aja Bu, saya ujian atau tidak tahu sama ya. Ada nggak kecenderungan kita untuk berbuat maksiat? Saya perlu jawaban itu. Kalau nanti misalnya Bapak Ibu menjawab tidak ada, saya segera akan pulang. Berarti yang saya hadapi ini para malaikat. Selama manusia pasti punya kecenderungan itu. Bahwa kenapa kita alhamdulillah saat ini tidak berbuat maksiat, bukan karena kita tidak punya kecenderungan itu, kita mampu menekan kecenderungan itu. Apakah sekarang orang-orang yang sedang berbuat maksiat itu tidak punya kecenderungan untuk berbuat baik? Ada. Maka tidak semua orang yang jahat itu mendidik anaknya untuk menjadi lebih jahat lagi. Nah, kamu harus lebih jahat dari ayah. Kalau anaknya dipanggilkan ustaz itu dinasihati,
kamu harus jadi anak soleh. Nah, ulah tiga bapak bagi kapalang gitu. Ya. Jadi setiap detik manusia bisa berubah. Yang kafir bisa mukmin, yang mukmin bisa kafir. Karenanya selama belum sakratul maut itu detik-detik kematian. Ini dugaan saya ya, detik itu ya, enggak mungkin menit. Karena saya sendiri belum pengalaman, jadi nggak tahu detik atau menit itu, kira-kira itulah gitu ya. Dan sayangnya sudah pengalaman tuh nggak ada yang balik lagi gitu ya. Terus dongeng kumaha gitu kemana-mana. Jadi kata-kata detik-detik kematian itu bisa berubah. Selama belum sampai sakratul maut, nggak bisa kita vonis. Misalnya kita melihat sekarang ada orang kafir atau tokoh kafir misalnya, yang kemarin datang. Itu nggak bisa kita vonis, ya mah di neraka. Belum tentu. Sangat mungkin saja besok dia masuk Islam. Makanya dibawa ke Masjid Istiqlal itu supaya masuk Islam. Tapi malah di Masjid Istiqlalnya dibacakan ayat-ayat Injil setelah ayat Al-Quran. Baiklah, para rancang itu. Jadi sangat mungkin, dan ada yang mustahil. Siapa yang menduga Umar bin Khattab itu akan masuk Islam? Beliau masuk Islam saat sedang menghunus pedang karena akan membunuh Rasulullah. Siapa yang menduga Khalid bin Walid yang di tangannya itu berapa leher umat Islam yang dia pancung dalam perang Uhud, itu akan masuk Islam, bahkan akan menjadi panglima perang Islam. Dan banyak sahabat-sahabat yang lain, semua bisa berubah. Jadi kalau kita melihat sekarang ada orang Muslim yang luar biasa solehnya, nggak bisa juga kita katakan, ayo besok bisa. Belum tentu. Besok lusa mungkin dia bisa murtad. Nauzubillah. Dulu di Bandung ada seorang guru besar di sebuah perguruan tinggi terkenal di Bandung. Dia dikenal sebagai cendekiawan Muslim. Kecendekiawannya itu dan keislamannya itu membuat almarhum Pak Kiai Haji Mutakin, Rektor Unisba pada waktu itu, menarik beliau untuk menjadi salah seorang pengurus Yayasan Unisba. Orangnya kaya. Salah satu rumahnya itu seberang Unisba di Jalan Taman Sari, yang kalau nggak salah sekarang sudah jadi Unpas gitu ya, rumahnya. Profesor, Doktor, anu lah gitu ya. Kalau saya sebutin namanya mungkin ada yang kenal. Walaupun beliau sudah luar biasa sangat kaya, ya namanya manusia, mungkin ingin lebih kaya lagi. Dia titipkan sebagian dari hartanya itu pada salah seorang temannya untuk usaha. Rupanya temannya ini usahanya hancur. Tiba-tiba datanglah sekelompok orang dari agama tertentu, ada ngobrol-ngobrol, berapa kerugian saya dengan Anda? Sekian, itu terus. Hanya karena itulah dia, istrinya, dan semua anaknya murtad keluar dari Islam. Kecuali satu anak yang perempuan yang waktu itu di Sumatera Barat. Hanya itu yang selamat. Pak Mutakin sendiri tidak menyaksikan waktu itu beliau sudah meninggal.
Jadi sangat mungkin manusia itu bisa berubah. Orang semua kaget, seorang cendekiawan muslim. Dan kecendekiawannya sempat tidak diragukan oleh seorang pemutakin gitu. Tidak dipercaya. Bisa berubah, berubah. Semua manusia bisa berubah. Kenapa? Karena ada di dalam diri manusia itu tetap ada dua kecenderungan itu. Nah, di samping faktor intern ini, terasa lebih berat lagi untuk bisa berada dalam Shiratal Mustaqim itu karena ada faktor ekstern. Faktor dari luar diri kita. Yang mencoba mempengaruhi juga agar kita keluar dari Shiratal Mustaqim. Yang pertama adalah iblis. Setan yang terkutuk. Ini saya sengaja menyebut iblis dengan gelarnya yang lain, setan yang terkutuk, untuk membedakan dengan setan-setan yang tidak terkutuk. Jadi ada setan yang terkutuk itu adalah iblis. Hadirin kenal iblis? Nah, maksud saya tahu tentang iblis? Ya itu maksudnya memang tahu, ada kenal lah. Kenal di mana deh? Baik lagi itu ayang-ayang deh baru. Siapa iblis itu? Iblis itu kana minal jin. Ya, tadinya kelompok jin. Fafasaka an amri rabbi. Quran surat Al-Kahfi ayat 50. Jadi salah besar kalau ada orang berpendapat bahwa iblis itu berasal dari malaikat. Malaikat itu tidak ada yang punya kecenderungan untuk kafir, untuk maksiat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. At-Tahrim ayat 8. Jadi si iblis ini gelar. Jadi bukan makhluk. Allah tidak pernah menciptakan makhluk bernama iblis. Iblis itu gelar. Sama syaitan yang terkutuk itu gelar. Setan itu juga gelar, bukan makhluk. Jadi seringkali kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu Allah memberi gelar. Abu Lahab itu gelar, bukan namanya. Namanya Abdullah siapa itu? Abu Jahal, itu bukan namanya. Itu gelar. Fir'aun, itu bukan nama. Gelar itu. Gelar untuk seorang pemimpin yang zalim. Itu gelarnya Fir'aun. Jadi pemimpin yang zalim di zaman Nabi Musa itu disebut Fir'aun. Namanya Ramses kedua. Ya, Fir'aun gelar. Jadi setiap ada pemimpin yang zalim, itu Fir'aun. Itu maksud Al-Quran itu. Maka sekarang ini di abad sekarang ini saya yakin banyak Fir'aun. Cuma di Indonesia aja yang nggak ada. Nggak ada sedikit. Jadi makanya yang jelas-jelas disebut keturunannya itu hanya Isa dalam Al-Quran itu. Isa ibnu Maryam, Maryam binti Imran. Nah, itu jelas dalam Al-Quran itu. Isa itu putranya Maryam, Maryam itu putrinya Imran. Nah, itu jelas. Kenapa nggak dipakai gelar nama langsung dengan keturunannya? Karena peristiwa yang dialami oleh Siti Maryam dan Isa tidak mungkin terulang lagi sampai kiamat. Gak mungkin ada seorang wanita sampai kiamat bisa melahirkan anak tanpa tersentuh laki-laki. Jadi nggak bisa ada seorang ibu melahirkan anak kemudian ditanya siapa nih bapaknya? Oh ini persis sama dengan peristiwa Siti Maryam dan Isa. Wadul itu mah.
Mungkin itu karena peristiwa Siti Maryam itu sampai kiamat tidak akan pernah terulang lagi. Maka tidak pakai gelar itu. Jadi si iblis ini gelar berasal dari kelompok jin. Salah satu kelompok jin. Jadi jin ini persis sama dengan kita manusia, punya dua kecenderungan tadi, persis sama. Lalu sama lagi, ada pria, ada wanita, jin itu. Ada yang melahirkan, ada yang meninggal, ada yang kawin, ada yang cerai, macam persis lah gitu. Ada yang mukmin, ada yang kafir. Yang mukmin ada yang soleh, ada yang tepati soleh, soleh pisan, ada soleh. Sama aja. Nah, mereka juga terdiri dari suku-suku. Nah, kalau di kita ada suku Sunda, suku Jawa, dan sebagainya itu. Banyak di kita. Nah di jin juga sama. Ada terdiri dari suku-suku. Cuman saya nggak hafal suku-suku jin itu. Setahu saya juga nggak dijelaskan dalam Al-Quran. Cuman ada satu suku jin yang paling terkenal. Nah itu suku jin Ifrit. Suku Ifrit. Pernah dengar itu? Jin Ifrit itu. Ini jin yang konon katanya paling pintar. Paling tidak dia merasa paling pintar. Makanya ketika Nabi Sulaiman itu diberi oleh Allah kekuasaan untuk juga bisa menguasai jin, Nabi Sulaiman milih kelompok ini, kelompok jin Ifrit. Karena mereka merasa paling pintar, maka mereka tidak mau bergabung dengan jin-jin yang lain. Gak selevel lah. Jadi maunya bergabung dengan malaikat. Maka akhirnya membentuk kelompok eksklusif. Namanya jaringan Ifrit Liberal. Disingkat JIL itu. Jadi kemana-mana mereka tidak mau bergabung dengan jin yang lain. Maunya bergabung dengan malaikat. Itulah sebabnya ketika Allah memerintahkan kepada para malaikat, diantaranya di Al-Baqarah 34. Wa izqulna lil malaikati isjudu li Adam, sujud kalian kepada Adam. Fasajadu, sujudlah para malaikat. Si kelompok Ifrit ini ikut mendapat perintah. Aba wastakbar. Menolak dia dengan kesombongannya itu. Dia main dengan logikanya itu karena merasa pintar itu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api sedangkan kau ciptakan manusia dari tanah. Dari bahan ciptaan jelas saya lebih mulia. Ini Allah keliru ini membuat aturan. Kata si iblis ini. Harusnya Adam yang sujud pada kita, bukan kita yang sujud pada Adam. Kumaha jadi dibalikin. Allah dianggap sudah membuat aturan yang salah. Gugurlah keimanan si Ifrit ini. Lalu Allah beri gelar iblis. Dan diberi gelar syaitan yang terkutuk, syaitan rajim. Jadi kalau Bapak Ibu membaca auzubillahi minasyaitonir rajim, itu yang dimaksud iblis. Ya include setan-setan lainnya. Itu si iblis itu. Jadi dia dinyatakan gugur keimanannya selama 80.000 tahun. Jadi jin itu diciptakan oleh Allah 80.000 tahun sebelum kita manusia. Dan mereka sempat hidup di alam bumi ini. Lalu mereka membuat kerusakan, saling menumpahkan darah sesamanya. Akhirnya Allah kemudian memerintahkan malaikat, usir mereka. Diusir, dipindahkan ke alam lain. Nah, nggak tahu sekarang di mana itu alam mereka itu. Kosonglah bumi ini, disiapkan untuk kita, manusia. Jadi dulu di sekitar Gede Bage ini saya yakin banyak jin. Yang paling banyak kalau di Bandung itu di daerah Ciamplas. Banyak jin itu. Kalau siang itu dalam bentuk pakaian, itu kalau malam gini jin-jin asli banyak. Jadi dinyatakan gugur keimanan yang 80.000 tahun itu hanya karena kufur terhadap satu aturan.
Nah, kalau seandainya kemudian iblis itu dinyatakan gugur keimanannya hanya karena mengkufuri satu aturan Allah, bagaimana dengan seorang yang mengaku muslim lalu mengkufuri sekian aturan dan hukum? Apa orang itu tidak lebih iblis dari iblis? Di kita malah banyak yang seperti itu, malah disebut cendekiawan muslim. Yang tokoh sekuler gitu ya, yang tidak mau menerima aturan dan hukum Allah kecuali sholat, zakat, saum, haji. Nah, dia menganggap aturan Allah itu terlalu kejam, pidana Islam itu tidak manusiawi dan sebagainya. Bedanya dengan iblis, nah. Makanya dugaan saya, iblis yang asli itu paling bingung di Indonesia. Jadi merejeksi iblis, saya hanya menolak satu aturan Allah, langsung dinyatakan gugur keimanan, lalu dilaknat oleh Allah, lalu orang-orang mukmin sedikit-sedikit ikut melaknat. Auzubillah minasyaitonir rajim. Hari seeta berapa aturan Allah yang ditolak? Malah disebut cendekiawan. Malah ada yang disebut kiai. Saya ada pengajian gitu ya, setiap Sabtu di Al-Fajar gitu. Sudah 20 tahun itu berjalan. Pernah saya ngaji 2 jam itu membahas dosa-dosa seorang kiai. Salah satu dosanya yang paling menonjol itu, dia pernah mengusulkan agar Al-Baqarah 120 dibuang dari Al-Quran. Ini baiknya katanya Al-Baqarah 120 dibuang dari Al-Quran. Kenapa? Karena ayat inilah yang membuat sebagian umat Islam itu tidak bisa toleran terhadap agama lain. Buang saja nih ayat. Kita yang begini malah disebut kiai. Dan ketika yang bersangkutan meninggal, itu saya lihat banyak yang menyolatkan itu. Makanya dugaan saya iblis pasti bingung ini. Makanya dugaan saya kemungkinan besar iblis yang asli sudah nggak ada di Indonesia. Nah, ketika dia dilaknat si iblis ini, nah, kita kembalilah cerita iblis ini. Ketika dia sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi gelar iblis, diberi gelar syaitan yang terkutuk, dia lalu meminta kepada Allah agar dia tidak dimatikan. Artinya diberi kesempatan kekal sampai dengan kiamat. Gak mati gitu. Harusnya dia mati. Kan dia berasal dari jin. Seperti saya katakan tadi, jin itu hampir sama dengan kita manusia. Ada yang lahir, ada yang meninggal. Jadi usia tertentu meninggal. Sama dengan kita. Cuman saya nggak tahu standar usia di jin berapa itu. Kalau kita standarnya berapa itu? Paling lama umur kita berapa? 200 lah, 200 ya. Paling lama gitu ya. 140 lah. Ya 100 lah. Ya 80 lah. 80. Nah standar umur jin, nah saya nggak paham. Berapa itu? Maka si jin ifrit atau kemudian yang diberi gelar iblis harusnya mati. Nah, dia meminta kepada Allah agar dia dibiarkan hidup sampai dengan kiamat. Dikabulkan oleh Allah. Maka hiduplah si iblis ini bersama kita sampai kiamat. Apa maksud dia meminta itu kepada Allah Subhanahu wa taala? Dia dendam kepada manusia. Sudah salah mikirnya itu. Gara-gara Adam manusia itulah saya akhirnya dilaknat. Bukan gara-gara Adam, gara-gara dia menolak perintah Allah gitu. Apa salah Adam? Dan dendamnya itu bukan hanya kepada Adam, semua turunan Adam.
manusia, kita termasuk. Makanya begitu Allah kabulkan, apa pernyataannya? Sebagaimana yang diabadikan Allah di dalam Al-Quran. Nanti bisa dibaca di Al-A'raf 16-17, di antaranya dalam Toha 120. Ya, lalu menyatakan, fabi'izzatika la'ughawiyannahum ajma'in. Dengan keagunganmu ya Allah, saya akan sesatkan semua manusia. Semua manusia. Dia mulai dari Adam dan Hawa. Berhasil membuat Adam dan Hawa melanggar aturan Allah memakan buah kulbi. Cukup tidak, semua manusia. Itu tekad dia. Makanya jangan kaget itu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam akan melaksanakan perintah Allah menyembelih putranya Ismail. 3 kali kan digoda oleh iblis itu. Yang kemudian menjadi Jumratul Ula, Jumratul Wusta, Jumratul Aqobah gitu ya. Nabi aja masih digodain. Karena Nabi itu kan dimaksum, dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iblis gak gentar ya, masih dia usah. Kita harus meniru iblis ini dari segi tekadnya ini, Pak. Tapi tentu dalam hal yang positif gitu ya. Jadi dia sudah bertekad kalau bisa semua manusia itu harus menjadi teman dia di neraka. Lalu gimana caranya? Nah, dia nyatakan kepada Allah, la'udanna lahum siratakal mustaqim. Demi saya bisa menyesatkan manusia untuk semua menjadi teman saya di neraka, saya akan menyertai manusia ketika manusia itu sedang berada dalam siratal mustaqim. Tugas dia itu atau kerjaan dia itu adalah menarik orang yang ada dalam siratal mustaqim keluar. Karena itu terjawablah sekarang. Kenapa kok sulit sekali kita untuk bisa berada dalam siratal mustaqim itu? Karena di situ ada iblis. Makanya kalau ibu bapak mau mencari iblis, carilah dari rumah ke masjid. Oh, banyak iblis itu. Nah, sekarang saya yakin di masjid ini banyak setan. Banyak orang keliru mengira setan itu, iblis itu adanya di tempat-tempat maksiat, di nightclub. Justru di nightclub tidak ada setan. Untuk apa setan ada di sana, iblis ada di sana? Loh, yang ada di sana sudah pada jadi setan semua. Tugasnya iblis itu justru menarik yang ada dalam siratal mustaqim di sana keluar. Nah itu kita rasakanlah sekarang itu ya. Sholat itu berapa menit? 15 menit? Oh 5? Ya 5 bisa lah. Ini sangat tergantung kecepatan masing-masing lah ini. Jadi 3 menit juga bisa ya. Katakanlah 10 menit. Apa sih susahnya? Sholat 10 menit. Cuma 10 menit. Apa susahnya? Itu 10 menit itu kalau dipakai ngomongin orang, itu baru mukadimah. Baru mukadimah belum sampai pada inti itu. Tapi disitulah iblis, Pak. Apa sih susahnya kita bersedekah menolong orang yang mungkin seharian itu belum makan? Kita mungkin di hari libur besok itu ya, kita bawa keluarga makan di restoran itu habis 1 juta, 2 juta. Begitu keluar dari restoran ada pakai mesin. Kadang-kadang cuma 5.000 perak, harus istikharah dulu. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, akhirnya memutuskan dan menetapkan. Bersahabat macam kayak dia. Tadi mungkin jutaan keluar. Setiap kita berada di jalan yang diridhoi Allah pasti berat. Karena itu saya angkat topi lah untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang sekarang hadir di masjid ini. Saya yakin untuk bisa sampai ke masjid ini pasti banyak rintangan gitu.
tunuh teh, terus naon teh, terus bisi pengusaha lagi bawa datang segala macam itu. Saya angkat topi, Pak. Tapi kalau nanti misalnya besok lusa saya ketemu Bapak dan Ibu di Net Club, mau ngalah ya, ini Malamun itu. Ketemu di sana misalnya, saya nggak akan angkat topi, masih mulus perjalanan itu. Nggak ada setan di situ, nggak ada yang mengganggu kita untuk menghalangi kita untuk sampai ke sana. Gitu. Yang ada justru yang menarik gitu. Nah, jadi kalau mau cari iblis itu cari di Siratal Mustaqim. Lalu kata iblis di Siratal Mustaqim itu la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilhim. Saya akan datangi manusia dari arah depan, belakang, kanan, kiri. Dari segala arah. Apa maksudnya? Kalau tidak bisa dikeluarkan dari Siratal Mustaqim dari satu sisi, dia coba sisi yang lain. Maka si manusia itu akan terus dibisiki untuk berbuat maksiat. Gak bisa dari satu maksiat, dia akan coba dari maksiat yang lain. Ada orang yang tidak tergoda oleh harta. Tapi kalau dengan jabatan, tergoda dia. Ada yang tidak tergoda oleh harta maupun jabatan. Iblis berhasil menyesatkan dia dari wanita. Jadi dia akan coba saja semua. Karena itu kalau mau membedakan mana kerjaan iblis dan mana sudah jadi sifat si manusia. Ini supaya jangan sampai kita selalu menyalahkan iblis. Saya tidak dalam posisi ingin membela iblis ini ya. Ya karena sedikit-sedikit orang berbuat maksiat, aduh iblis dewa ya, ampun. Jadi iblis dia salah. Padahal iblis saya udah gak ikut campur lagi kata iblis. Nah, gimana kita bisa membedakan? Kalau seorang manusia itu maksiatnya macam-macam. Hari ini nipu, besok mencuri, besok berdosa, besok terus macam-macam itu, besok berzina misalnya gitu. Ah itu berarti masih dalam training iblis. Dia sedang diklat dia. Sedang mengikuti pendidikan latihan dari iblis itu. Iblis sedang memperkenalkan pada dia itu bermacam-macam maksiat. Tapi kalau sekarang seorang manusia itu sudah maksiat itu sudah spesialisasi. Setiap malam itu mabok judi semalam gitu. Nah itu sudah nggak ada lagi iblis bersama dia. Itu sudah menjadi karakter dia itu. Ya itu ya. Supaya kita bisa membedakan itu ya. Supaya jangan karunya lah iblis disalahkan baik gitu. Jadi dari arah depan, belakang, kanan, kiri. Ada dua arah nggak disebut oleh iblis. Mana itu? Atas dan bawah. Lupa iblis menyebut dua arah itu. Oh tidak. Lalu kenapa dia nggak sebut itu? Dia merasa dan yakin sekali nggak mungkin bisa menyesatkan manusia dari dua arah ini. Atas ketika manusia sedang menghadap Allah, bawah ketika manusia sedang sujud di hadapan Allah SWT. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang benar-benar ikhlas mengabdikan dirinya untukmu ya Allah, gak mungkin saya bisa sesatkan. Kalau yang bukan itu habislah, kata iblis, saya akan sesatkan. Nah selain iblis, setan yang terkutuk itu, ada lagi setan yang tidak terkutuk, yang juga berusaha untuk mengeluarkan kita dari garis itu. Setan-setan ini berasal dari jin dan manusia. Minal jinnati wan nas. Yang allazi yuwaswisu fi sudurina. Yuwaswis untuk mengeluarkan kita dari siratal mustaqim. Setan itu juga makhluk. Bukan makhluk maksud saya. Gelar. Dia bisa berasal dari jin ataupun manusia. Makanya dulu saya punya seorang sahabat mengatakan begini, Patian katanya, seumur hidup saya belum pernah melihat setan. Saya ketawa. Mungkin saya bilang maksud saudara itu, saya bilang setan dalam bentuk jin. Kalau itu memang kita tidak bisa melihatnya dalam wujud aslinya, paling dalam penyerupaan gitu ya. Kalau setan dalam bentuk manusia kan tiap hari kita lihat. Buka TV kira, kayak nuker pidato, macam-macam lah itu.
Itu setan. Ada yang setan dan yang enggak gitu. Di kantor mungkin ada setan. Jangan-jangan di rumah Anda sendiri ada setan. Atau jangan-jangan Anda sendiri. Ketika seorang sedang berbuat maksiat, keluar dia dari garis. Ketika ucapan, perbuatan, sikap, tindakan, kebijakan, keputusan seseorang berbeda dengan Quran dan Sunnah, dia sudah keluar dari garis, maka dia setan. Semua yang di luar garis itu setan. Nah, makanya sekarang saya tanya, Bapak dan Ibu sekalian, dan tolong jawab jujur. Bapak Ibu pernah nggak jadi setan? Jujur. Pernah kan? Seberapa kali? Setiap kali kita berucap yang tidak benar menurut Al-Quran dan Sunnah, kita sedang mewarisi sifat-sifat setan. Hanya kalau kita itu ada yang pagi-pagi setan, siang hente, nanti agak menjelang malam jadi setan, kan gitu. Jadi berubah-ubah dia itu ya, karena dia bukan setan yang terkutuk, beda dengan iblis. Iblis sampai kiamat dia setan. Jadi jangan pernah Bapak Ibu berpikir gini, masa dari dulu iblis terus jahat terus, siapa tahu mungkin hari ini sedang bagus pikirannya gitu. Enggak ada, itu setan terkutuk dia, pasti dia setan selama-lamanya. Tapi kalau setan dalam bentuk manusia, yang hari ini setan, besok enggak, gitu. Bisa begitu. Atau yang hari ini enggak, besok jadi setan. Gitu. Nah, jadi makin susah kita untuk berada. Jadi semua yang berada di luar garis itu setan. Jadi yang paling pertama setan itu siapa? Orang kafir. Jadi kan di luar garis itu. Orang kafir itu semua setan. Julukannya oleh Allah itu setan. Syayatinul insi wal jin. Setan-setan dalam bentuk jin dan manusia. Yang kedua, orang murtad. Nah, kenapa saya bedakan ini antara kafir dan murtad? Padahal sama-sama kafir itu. Untuk membedakan kalau orang kafir itu dari awal dia memang sudah di luar Shiratal Mustaqim. Kenapa? Karena dia memang tidak meyakini bahwa dia harus berada dalam Shiratal Mustaqim. Dia tidak meyakini Allah, tidak meyakini Muhammad sebagai Rasulullah, tidak meyakini risalah Islam. Ya, dia sudah kafir sejak awal. Sedangkan orang yang murtad itu orang yang tadinya ada di garis. Muslim dia, lalu keluar dari Islam gitu ya. Dia misalnya menganut keyakinan lain, agama lain. Murtad itu. Mungkin jumlahnya hanya sedikit yang itu, yang murtad itu. Murtad yang seperti itu. Yang banyak itu murtad yang tidak merasa dia itu murtad. Nah, itu yang banyak. Sebenarnya dia sudah murtad, tapi dia tidak merasa murtad. Kenapa? Karena yang dia tidak yakini itu cuma satu ayat Al-Quran, cuma satu hadis. Oh ya, tetap murtad. Loh, dia masih mengaku agama Islam, masih sholat. Di bulan Ramadan saum, haji sudah 3 kali. Bagaimana bisa dikatakan dia kafir? Sudah murtad. Sekarang pertanyaan saya, iblis itu beriman nggak kepada Allah? Beriman. Saya yakin keimanan iblis kepada Allah, zat Allah, jauh di atas kita. Kenapa? Ibu, bapak beriman nggak bahwa Allah itu esa? Tidak beranak, tidak diperanakan, tidak ada sekutu baginya. Yakin? Kenapa? Kenapa yakin? Ya, karena Allah menyatakan itu dalam firman-Nya, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu." Karena Allah menyatakan. Ibu pernah melihat Allah? Pernah berdialog dengan Allah?
Kita hanya yakin karena firman-Nya. Iblis langsung berdialog dengan Allah. Silakan baca dalam Al-Quran berapa kali terjadi dialog antara iblis dengan Allah. Iblis meninggali pisan, Allah tetap boga-boga. Jadi nggak mungkin iblis sampai sesat meyakini Allah punya anak. Loh, dia melihat kok bahwa Allah itu tidak punya anak. Dia melihat langsung kalau Allah itu tidak punya sekutu. Makanya wajarlah kalau keimanan iblis itu sampai bertahan 80.000 tahun. Iblis dan keturunannya itu hidup dalam keimanan. Lalu kenapa akhirnya dinyatakan gugur keimanannya oleh Allah? Hanya karena mengkufuri satu aturan Allah. Gugurlah keimanan iblis 80.000 tahun. Nah, bagaimana dengan orang yang mengaku muslim, mukmin, lalu mengkufuri sekian aturan dan hukum Allah?